Cinta yang sesungguhnya adalah ketika hati menaruh harap sepenuhnya pada Sang Pencipta, tanpa rasa berharap selain kepadanya. Sungguh-sungguh melabuhkan perasaan tanpa diambang rasa bimbang. Ini kisahku yang klise, antara atasan dan bawahan. Dia pria berwatak iblis yang meminjam raga manusia. Pria tak punya hati dan beringas, berani membunuh siapapun yang merasa mengusik hidupnya, seolah menghilangkan nyawa manusia, bak mematikan nyamuk, tak pernah mengenal Tuhan, apalagi cinta yang sebenarnya. Ataya Nasran Herlan, seorang Chief Executive Officer atau CEO di PT Ataya Chevron Herlan Corporation, merupakan salah satu perusahaan energi terkemuka di dunia yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi yang berbasis sistem bagi hasil production sharing contract. Dari sini kisahku dimulai. Tidak ada hal yang paling membahagiakan di dunia ini selain masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Kekayaan tidak menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang. Pernah mendengar PT Ataya Chevron Herlan Corporation? Iya, cabang perusahaan minyak terbesar di Indonesia. Perusahaan itu adalah salah satu perusahaan energi terbesar dunia asal Amerika, berkantor pusat San Ramon, California, Amerika Serikat. Aktif di lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia. Ataya Chevron bergerak dalam setiap aspek industri minyak dan gas, termasuk eksplorasi dan produksi, penggilingan, pemasaran, dan transportasi, produksi kimia, penjualan dan pembangkit listrik. Ataya Chevron memiliki fasilitas di 90 negara. Ataya Chevron Herlan adalah satu dari 6 perusahaan minyak dunia. Pada tahun 2013 menempati posisi ke-11 dalam daftar Fortune Global 500 untuk perusahaan terbesar di dunia. Pencapaian yang cukup fantastis. Siapa sangka aku yang jurusan S1 administrasi perkantoran mampu bekerja di perusahaan itu sebagai sekretaris lebih tepatnya. Dulu mama pernah melarangku untuk mengambil jurusan administrasi karena sudah pasti akan bekerja di perkantoran. Di pikiran mama, mendengar kata kantor sudah jelas tentang pakaian ketat, heels tinggi 13 cm, serta pakaian yang serba mengundang syahwat pria. Tapi beruntungnya di tempatku bekerja, pakaian tidak menjadi syarat mutlak diterima atau tidaknya di sini. Lahir dari kehidupan yang sederhana, membuatku terdidik harus mandiri dan serba bisa. Semenjak umur 5 tahun, mama mengajakku pindah ke Jakarta Selatan. Di sana, belajar banyak hal, termasuk tetap bahagia meski hati menangis. Dah, mana berkas hasil rapat kemarin? Pak Bos sudah marah-marah tuh. Aku terlonjak kaget karena tiba-tiba Sorayani, salah satu anggota supervisor, ada tepat di hadapanku dengan dada membusuk. Sepertinya bukan hanya pria yang harus menundukkan pandangan melihat pemandangan semacam ini, tapi aku juga. Really sad. Ah iya ini, jawabku sambil menyerahkan berkas yang dimaksud. Ia lantas pergi dengan langkah yang seperti sengaja melenggak-lenggok. Heels tinggi 11 cm dan rok hitam di atas lutut. Astagfirullah, istighfar Alda, tidak boleh susun. Satu hal yang perlu diketahui, aku seorang sekretaris dari Chief Executive Officer, tapi ruanganku dengan Pak Nasran terbilang cukup jauh. Selain karena permintaanku, dia juga tidak keberatan sama sekali. Kami juga tidak pernah sekalipun berkomunikasi selain menyangkut hal pekerjaan. Untuk berkas seperti tadi, itu memang mau Yani sendiri. Dan yang lebih membuatku sujud syukur, Pak Nasran tidak pernah keberatan setiap kali yang mengantar berkas Yani, bukan aku. Kecuali jika memang berkas itu bermasalah atau ada hal yang begitu penting, baru aku turun tangan. I am just happy working here. Brak. Aku kembali dikejutkan dengan suara hentakan yang begitu keras dari ruangan Pak Nasran. Dengan buru-buru aku berlari ke sana. Iblis. Satu kata yang menggambarkan kondisi pria di depanku saat ini. Pak Nasran bukan manusia. Ya, aku yakin itu. Dia iblis. Iblis yang meminjam raga manusia.
Lihatlah yang dia lakukan saat ini, menyuruh para bodyguard suruhannya untuk menghajar habis seorang karyawan bagian customer service tanpa ampun. Bahkan pria berumur itu telah mencium kaki Pak Nasran dengan wajah memar, bahkan darah sudah bercucuran membanjiri pelipisnya. Di sini yang Tuhan itu siapa? Why is he so cruel? Aku tidak tahu pasti permasalahannya seperti apa. Yang pasti bukan sekali dua kali pria itu melakukan tindakan bejat. Sudah tidak terhitung jari lagi nyawa manusia di sini melayang di tangannya. Namun sekonyong-konyong Pak Nasran menatapku. Tatapan kami bertemu beberapa detik. Matanya coklat muda, tegas, beringas, sorotnya begitu tajam. Aku merasa ada perpaduan yang aneh di matanya. Ada beberapa orang di muka bumi ini yang tercipta dengan wajah yang sekali orang melihatnya langsung bisa ditebak bagaimana karakternya. Seperti pria ini contohnya. Dingin dan menakutkan. Sangat persis seperti iblis. Do not have a heart. Ini bukan kali pertama aku melihat mata elang itu, tapi tatapannya kali ini lebih menyeramkan dari film Danur sekalipun, walau aku belum pernah melihat film itu. Buang dia ke Amazon, katanya tegas. Aku membulatkan mata lebar-lebar. Membuang pria renta ini ke Amazon sama saja membunuhnya. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Melihat kemaksiatan di depan mata dan hanya diam, aku benci hal itu. Mungkin kemarin tidak punya nyali untuk melawan, tapi kali ini aku tidak bisa biarkan. Aku harus bertindak. Kamu manusia atau iblis? Bersambung.